Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam presentasi menjawab pertanyaan dari teman-teman meskipun secara virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 1. Marsanda Liani 2022 10 10 45 di sini sebagai narasumber pertama. Saya sendiri Rian Hidayatullah 2022 10 10 60. Saya di sini sebagai moderator. Dan yang terakhir ada Dela Erawati 2022 10 10 23 di sini sebagai narasumber kedua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Amin Nurbaidi SHG MPDI atas bimbingannya dan arahannya, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua penanya dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawab 5 pertanyaan dari beberapa mahasiswa, yaitu dan Mas Dani Fauzan 2022 10 10 21. Apakah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu penting dalam kehidupan manusia? Yang kedua, Dina Khairunisa 2022 10 10 07. Kehidupan kita di dunia adalah persiapan menuju ke akhirat. Apabila ada umatnya yang hanya memikirkan akhirat, apakah Allah Subhanahu wa taala menyukainya? Yang ketiga dari Luh Ayu Rengganis Putri 2022 10 10 43. Bagaimana hukum untuk umat Islam yang menganggap bahwa dunia adalah tujuan hidup dengan cara berfoya-foya dan mencari harta sebanyak-banyaknya? Yang keempat ada Dina Khairunisa 2022 10 10 07. Apabila di zaman modern ini masih ada yang menggunakan kepercayaan animisme dan dinamisme, apa penyebabnya? Yang kelima, Novita Dian Pramesti 2022 10 10 55. Bagaimana contoh penerapan perilaku pola keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat? Selanjutnya, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kami. Yang pertama ada Marsanda Liani, yang kedua ada Dela Erawati. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil presentasi kami yang bertema Pola Keseimbangan Kehidupan Dunia dan Akhirat. Yang pertama oleh Dani Fauzan, apakah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya, ya. Menyeimbangkan kebutuhan hidup dunia dan akhirat sangatlah penting. Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, terutama untuk umat Islam harus tangguh dalam berbagai bidang. Tak hanya dalam urusan akhirat saja, namun dalam segala lini kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan, sehingga mereka mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kita di dunia membutuhkan sesuatu untuk hidup, dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Jika kita tidak bekerja untuk dunia, maka kita tidak dapat hidup, dan jika kita tidak bekerja untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi di akhirat. Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa akhirat sangat penting, namun dunia juga tidak kalah penting. Ibadah merupakan keharusan, begitu juga kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga kewajiban. Keduanya harus saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Menjawab pertanyaan kedua oleh Dina Khairunisa, yaitu kehidupan kita di dunia adalah persiapan menuju ke akhirat. Apabila ada umatnya yang hanya memikirkan akhirat, apakah Allah Subhanahu wa taala menyukainya? Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang patuh dan taat dengan ajaran Islam. Dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dan senantiasa mengharap ridhonya dan menjadikan surga sebagai cita-cita. Untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat, tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang yang disukainya. Allah menyukai hambanya yang taat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31 dan 32, memberikan gambaran tentang menyangkut siapa dan perbuatan apa yang paling disukai Allah, yaitu perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Rasulnya. Al-Intiba yang berarti meneladani, mengikuti secara sungguh-sungguh. Cinta Allah yang luar biasa akan diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Al-Intiba yang dimaksud ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,
yakni atas dasar kebajikan, takwa, dan rendah hati. Walaupun demikian, kita sebagai makhluk hidup di dunia sebaiknya dapat menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Karena Allah menciptakan kita di dunia tidak hanya untuk mengajar surga, tetapi juga menjaga dan melindungi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Menjawab pertanyaan yang ketiga oleh Luh Ayu Rengganis Putri. Bagaimana hukum untuk umat Islam yang menganggap bahwa dunia adalah tujuan hidup dengan cara berfoya-foya dan mencari harta sebanyak-banyaknya? Orang yang cinta kepada akhirat akan memperoleh rezeki yang Allah tetapkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Berbeda dengan orang yang terlalu berambisi mengejar dunia, dia akan memperolehnya dengan susah payah lahir dan batin. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaknya ia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam musibah atau penderitaan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, orang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan, yaitu kekalutan atau pikiran yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan penyesalan yang tiada berakhir. Hal ini dikarenakan oleh orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Jika telah mendapatkan sebagian dari harta benda duniawi, maka nafsunya tidak akan pernah puas dan terus berambisi mengejar yang lebih daripada itu. Dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup yang ada di hadapannya. Padahal, dia mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup di dalam hatinya. Dan harta benda yang diberikan kepadanya dalam keadaan rendah. Pertanyaan keempat dari Dina Kairunisa, apabila di zaman modern ini masih ada yang menggunakan kepercayaan animisme dan dinamisme, apa penyebabnya? Jawaban dari kelompok kami, di zaman sekarang masih ada beberapa suku yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Seperti suku Ngaju dari Kalimantan dan suku Lore dari Sulawesi Tengah. Animisme merupakan kepercayaan pada roh seseorang yang sudah meninggal. Animisme dan dinamisme tidak dikategorikan sebagai agama selayaknya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, melainkan sebagai sistem kepercayaan atau keyakinan yang tidak mendasar ketaatan pada Tuhan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat masih meyakini hal-hal yang bersifat animisme, yaitu terdapat 3 faktor, yakni menghormati nenek moyang, mengikuti arus, dan takut mendapatkan musibah atau bala. Kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal, seperti menyembah roh dan benda-benda. Perilaku tersebut adalah perilaku syirik yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya adanya Tuhan, menyerahkan semua kekuatan, nasib, musibah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kelima yaitu dari Novita Dian Pramesti, bagaimana contoh penerapan perilaku pada pola keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat? Jawaban dari kelompok kami, 1. Mendahulukan ibadah wajib. Salah satu cara untuk membangun kehidupan yang seimbang adalah terlebih dahulu melaksanakan ibadah wajib. Karena hukum ibadah wajib yakni konsekuensinya dosa bila ditinggalkan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mendahulukan dan memprioritaskan ibadah wajib, yaitu sholat fardu di awal waktu. 2. Menjalankan ibadah sunnah. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, puasa Senin Kamis, karena hukum sunnah bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. 3. Bersungguh-sungguh dalam bekerja. Manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hingga untuk memenuhi hajatnya harus bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain.
Sebagai orang Muslim, kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal dan tidak boleh menunda-nunda ataupun bermalas-malasan dalam mengerjakannya. 4. Menyibukkan diri dengan hal bermanfaat. Salah satu manusia yang merugi adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Untuk menghindari hal itu, kita perlu mengatur dan mengisi waktu dengan baik. Misalnya tidur dan olahraga secukupnya. Bertemu dan bersosialisasi dengan orang terdekat sewajarnya. Jangan menghabiskan seluruh waktu dengan hal yang tidak membawa manfaat. 5. Bahagia dan sedih secukupnya. Perasaan bahagia dan sedih merupakan dua hal yang akan selalu mengiringi perjalanan hidup. Yang harus selalu dilakukan adalah terus mengingat Allah dalam keadaan bahagia ataupun sedih, saat keadaan sempat atau sempit. Karena apapun nanti keadaannya pasti hanya sementara dan berlalu begitu saja. Jangan sampai perasaan bahagia dan sedih dirasakan dengan berlebihan, karena keduanya memiliki porsi yang sama dan tunjukkan secara wajar. Sekian presentasi menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih kepada narasumber dan mohon maaf untuk seluruh penanya apabila jawaban dari kami belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Aminur Baiti, SAG MPD untuk berkenan menambahkan atau menguatkan jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.